Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada profesor, dokter, ataupun teman-teman yang melihat video saya. Perkenalkan, saya Ika Dea Bintang Pranata. Saya dari kelas D dengan NIM 24095111050. Di sini saya akan menjelaskan antraks pada sapi. Bisa dilihat di slide berikutnya. Di slide pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Penyakit antraks merupakan salah satu zoonosis yang sangat penting karena dapat menular dari hewan ke manusia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis, yaitu bakteri yang berbentuk bantang, bersifat gram positif, dan mampu membentuk spora yang dapat bertahan lama di lingkungan. Antraks biasanya bersifat akut dan menular, serta sering menyebabkan kematian mendadak pada hewan herbivora seperti sapi, kerbau, kambing, ataupun domba. Dalam dunia peternakan, antraks menimbulkan kerugian ekonomi besar karena tingginya angka kematian hewan, menurunnya produktivitas, serta adanya pembatasan dalam perdagangan hewan dan produk hewani. Penularan pada sapi umumnya terjadi ketika hewan memakan atau meminum sesuatu yang terkontaminasi spora bakteri dari tanah atau air. Setelah masuk ke dalam tubuh, spora akan berubah menjadi bentuk aktif yang menghasilkan racun berbahaya seperti reaktif antigen, endema faktor, dan lethal faktor. Ketiga racun ini bekerja sama menyebabkan pembengkakan, pendarahan, kerusakan jaringan, hingga kematian akibat efek racun yang menyebar ke seluruh tubuh. Lanjut di slide berikutnya. Di slide berikutnya saya akan menjelaskan kasus. Di sebuah peternakan sapi, dilaporkan adanya beberapa ekor sapi yang mati secara tiba-tiba setelah menunjukkan gejala seperti demam tinggi, kesulitan bernapas, dan keluar darah berwarna gelap dari hidung serta mulut. Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel darah menunjukkan adanya bakteri berbentuk batang dengan ujung persegi, gram positif, yang kemudian diidentifikasi sebagai Bacillus anthracis. Kasus ini dikonfirmasi sebagai antraks akut pada sapi. Sebagai langkah pengendalian, petugas segera melakukan karantina terhadap lokasi kejadian, membakar bangkai hewan yang terinfeksi, mengidentifikasi area pengembangan, dan memberikan vaksin darurat pada sapi-sapi yang masih sehat di sekitar wilayah tersebut. Tindakan tercepat dari tim veteriner ini berhasil mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut dan menegaskan betapa pentingnya deteksi dini serta penerapan biosecurity dalam upaya pengendalian penyakit zoonosis seperti antraks. Lanjut di slide berikutnya. Di slide berikutnya pembahasan penyakit antraks pada sapi disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis, yaitu bakteri berbentuk batang atau basil, gram positif yang dapat membentuk spora dan bertahan lama di lingkungan. Penularan biasanya terjadi ketika sapi menelan spora yang terdapat di tanah atau air yang terkontaminasi setelah masuk ke dalam tubuh. Spora akan berubah menjadi bentuk aktif, vegetatif, dan mulai menghasilkan racun yang merusak pembuluh darah, menimbulkan pembekakan, endema, serta dapat menyebabkan kematian mendadak. Gejala yang umum terlihat pada sapi terinfeksi antara lain demam tinggi, kesulitan bernafas, dan keluarnya darah berwarna gelap dari hidung serta mulut yang tidak mengku. Diagnosis penyakit ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan mikroskopis, kultur bakteri, atau uji PCR. Pencegahan dilakukan dengan vaksinasi rutin menggunakan vaksin Sterne. Sebagai penyakit zoonosis yang berbahaya dan wajib dilaporkan, antraks memerlukan tindakan pengendalian yang ketat. Langkah-langkah seperti karantina lokasi, pembakaran bangkai hewan yang mati, diinfeksi area terkontaminasi, serta edukasi kepada peternak menjadi upaya penting untuk mencegah penyebaran penyakit ini lebih luas. Lanjut di slide berikutnya. Di slide berikutnya ada pencegahan. Pencegahan penyakit antraks pada sapi dilakukan melalui vaksinasi rutin menggunakan vaksin Sterne, terutama di wilayah yang tergolong endemik. Sapi juga sebaiknya tidak digembalakan di area yang pernah terjangkit antraks karena spora bakteri dapat bertahan di tanah selama bertahun-tahun.
Apabila ada hewan yang mati mendadak, bangkainya harus segera dikubur cukup dalam dan diberi disinfektan untuk mencegah penyebaran spora ke lingkungan sekitar. Peternak juga perlu menggunakan alat pelindung diri saat menangani hewan sakit atau mati, serta menjaga kebersihan kandang dan peralatan agar tidak menjadi sumber penularan. Selain itu, pelaporan cepat kepada petugas veteriner dan peningkatan pengetahuan peternak mengenai biosecurity sangat penting dilakukan. Langkah-langkah ini menjadi kunci dalam mencegah penyebaran penyakit antraks dan melindungi kesehatan hewan maupun manusia. Lanjut di slide berikutnya. Di slide berikutnya ada pengobatan. Pengobatan penyakit antraks pada sapi hanya dapat berhasil jika dilakukan pada tahap awal infeksi. Sebelum muncul gejala berat atau kematian mendadak, penanganan dilakukan dengan pemberian antibiotik spektrum luas seperti penisilin, oxytraskin, atau ciprofloxacin sesuai dengan dosis dan petunjuk dokter hewan. Namun jika sapi sudah menunjukkan tanda-tanda klinis yang parah, pengobatan biasanya tidak efektif karena racun yang dihasilkan oleh Bacillus anthracis sudah menyebar ke seluruh tubuh. Hewan yang dicurigai terinfeksi harus segera diisolasi untuk mencegah penularan ke hewan lain. Bangkai sapi yang mati akibat antraks tidak boleh dibedah atau dibuka, melainkan harus dikubur dalam-dalam dan diberi disinfektan agar spora bakteri tidak menyebar ke lingkungan. Selain itu, peternak perlu menjaga kebersihan kandang, membatasi pergerakan hewan, serta segera melaporkan setiap kasus kematian mendadak kepada petugas veteriner. Tindakan cepat seperti ini sangat penting untuk mencegah wabah dan melindungi kesehatan hewan maupun manusia di sekitar lokasi peternakan. Lanjut di slide berikutnya. Di slide berikutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Penyakit antraks pada sapi merupakan infeksi akut yang sangat berbahaya dan termasuk dalam penyakit zoonosis karena dapat menular ke manusia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis dan biasanya ditandai dengan kematian mendadak, keluarnya darah berwarna gelap dari lubang tubuh, serta kemampuan sporanya untuk bertahan lama di lingkungan. Antraks dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi peternak dan karena tingginya angka kematian hewan dan pembatasan perdagangan. Upaya pencegahan yang paling efektif meliputi vaksinasi rutin, penerapan biosecurity yang ketat, serta penanganan bangkai hewan yang aman agar spora tidak menyebar. Deteksi dini dan pelaporan cepat kepada petugas veteriner juga sangat penting agar tindakan pengendalian dapat dilakukan secepat mungkin untuk mencegah penyebaran penyakit ini lebih luas. Peternak dianjurkan untuk melakukan vaksinasi sapi setiap tahun, menjaga kebersihan kandang dan lingkungan, serta tidak membuka bangkai hewan yang mati mendadak agar spora antraks tidak menyebar ke sekitar. Pemerintah daerah bersama tenaga veteriner juga perlu memperkuat pengawasan terhadap penyakit yang bersifat endemik, memberikan penyuluhan kepada peternak, serta memastikan ketersediaan vaksin dan antibiotik yang tepat. Dengan penerapan manajemen kesehatan ternak yang baik serta kerjasama yang erat antara peternak dan petugas veteriner, penyebaran penyakit antraks pada sapi dapat dikendalikan secara efektif dan risiko penularannya ke manusia dapat diminimalkan. Lanjut di slide berikutnya. Sekian video penjelasan penyakit antraks pada sapi dari saya. Jikalau ada salah kata, saya meminta maaf. Untuk akhir kata, saya ucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.